Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kajian Ramadan kita mulai, kita awali dengan hadiah Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada ulama-ulama kita, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan khususnya lagi kepada Kiai Umar Abdul Jabbar. Wa umuman pada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma al-mar'atu al-ajnabiyah. Ma iku apa al-mar'atu utawi wong wadon al-ajnabiyatu kang bangsa liya. Ma iku apa al-mar'atu utawi wong wadon al-ajnabiyatu kang bangsa liya. Hiya utawi al-mar'ah. Hiya utawi al-mar'ah iku allati wadon. Iku allati wadon la yahrumu kang ora haram. Iku allati wadon la yahrumu kang ora haram apa nikahu nikahi ing allati. La yahrumu kang ora haram apa nikahu nikahi ing allati li ajli nasabin krana arah nasab. Li ajli nasabin krana arah nasab. Li ajli nasabin krana arah nasab au radhain utawa tunggal suson. Au radhain utawa tunggal suson. Au musaharatin utawa pernikahan atau ya pernikahan. Pernikahan atau perpisanan. Au musaharatin utawa pernikahan atau perpisanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum al-mar'ah, mal-mar'ah al-ajnabiyah ini saya artikan, saya merati, sedikit saya akan menyinggung yang terakhir kemarin, alladzi yubtilul wudu khamsatun, atasnya hal-hal atau perkara yang membatalkan wudu itu ada 5. Yang pertama adalah khurujus syai' min ahadis sabilain. Ini saya ulang kembali. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, jalan depan atau jalan belakang. Apa saja yang keluar dari dua jalur itu wudunya batal. Misalkan mau buang air kecil, keluar angin misalkan. Tidak keluar air tapi keluarnya angin, itu batal. Yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal itu orang gila, pingsan, walaupun toh itu sebentar. Ayan atau orang yang mabuk, itu semuanya membatalkan wudu. Yang ketiga adalah an-naumu, asalis an-naum, tidur. Tidur itu wudunya batal. Tidur sampai angler, walaupun toh sebentar itu. Yang nomor 4, lamsul mar'ah al-ajnabiyah, bersentuhan atau menyentuh wanita yang bukan muhrimnya, wanita lain, tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak apa-apa.
Yang nomor 5, al-khamis lamsul kubul awid dubur bibatinil kafi, adalah menyentuh kubul. Kubul itu alat kelamin depan pria atau wanita. Awid dubur, dubur itu belakang, jadi anus, dubur itu anus. Jadi menyentuh alat kelamin depan atau belakang anus dengan bibatinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam, dengan telapak tangan bagian dalam, itu membatalkan wudu. Nah, batasan bibatinil kafi itu seperti apa gambarannya? Ketika tangan ini dijadikan satu gini, dirakatkan, ya. Yang kelihatan ini namanya dhahiril kafi, sedangkan yang tidak kelihatan ini namanya bibatinil kafi. Kita menyentuh kubul atau menyentuh dubur, alat kelamin depan atau belakang, kok dengan ini, maka wudu kita batal. Misalkan biasanya kalau anak santri itu kukur-kukur, misalkan kukur-kukur dengan bibatinil kafi, kubul ataupun dubur, itu wudunya batal. Tanpa penghalang mestinya, tapi kalau ada satir atau penghalangnya tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Madza yalzamul mutawaddi'u idza arada ayusalliya. Madza ing apa? Madza ing apa yalzamu wajib. Madza ing apa yalzamu wajib sapa al mutawaddi'u, wong kang wudu. Madza ing apa? Madza ing apa yalzamu wajib sapa al mutawaddi'u wong kang wudu. Al mutawaddi'u wong kang wudu. Idza arada ing dalem nalikane ngarepake sapa al mutawaddi'. Idza arada ing dalem nalikane ngarepake sapa mutawaddi' an yusolliya ing yento salat sapa al mutawaddi'. Idza arada ing dalem nalikane ngarepake sapa mutawaddi' an yusolliya ing yento salat sapa mutawaddi'. Jawab, yalzamuhu wajib ing mutawaddi. Yalzamuhu wajib ing mutawaddi apa thaharatu malabisihi. Yalzamuhu wajib ing mutawaddi apa thaharatu malabisihi, sucine panggonane mutawaddi. Apa thaharatu malabisihi, sucine panggonane penganggone. Apa thaharatu malabisihi, sucine penganggone mutawaddi. Wa makanihi lan panggonane mutawaddi. Apa thaharatu malabisihi, sucine paringi pira-pira penganggone mutawaddi. Wa makanihi lan panggonane mutawaddi minan najasati saking pira-pira najis. Minan najasati saking pira-pira najis. Wasatru auratihi. Minan najasati saking pira-pira najis, wasatru auratihi lan nutupi aurate mutawaddi. Wasatru auratihi lan nutupi aurate mutawaddi. Wastiqbalul kiblati lan madhep ing kiblat. Wastiqbalul kiblati lan madhep ing kiblat.
wastiqbalu kiblati lan madhep ing kiblat wa ma'rifatu dukhulil waqti lan ngaweruhi manjingi waktu. Manjing itu masuk. Wa ma'rifatu dukhulil waqti lan ngaweruhi manjingi waktu. Apa yang wajib? Madza yalzamu? Apa yang wajib untuk dilakukan? Apa yang wajib dilakukan bagi orang yang sudah wudhu? Apa yang wajib dilakukan bagi orang yang sudah wudhu ketika dia akan sholat? Ketika orang sudah wudhu, selesai, kemudian dia mau sholat, apa yang harus diperhatikan? Jawab, yalzamuhu toharatu malabis. Wajib bagi mutawadhi. Mutawadhi itu orang yang mempunyai wudhu atau orang yang sudah wudhu, memperhatikan pakaiannya. Pakaiannya, tempatnya itu suci apa tidak. Pakaian dan tempatnya diperhatikan. Jadi tidak asal. Yang penting saya sudah berpakaian kemudian tanpa memperhatikan tempatnya itu suci apa tidak, sebagai langkah antisipasi. Wasatru auratihi, dan auratnya sudah tertutupi apa belum? Misalkan sarungnya ada yang bolong atau celananya ada yang bolong, atau dikhawatirkan sarungnya itu nanti kalau rukuk atau sujud sarungnya akan sobek misalkan. Nah itu perlu diteliti karena sarungnya sudah lama, sehingga kalau dibuat untuk gerak yang geraknya itu agak menekan dari sarung itu atau pakaian itu atau bahan itu, maka dia akan sobek misalkan. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi kalau mau sholat, kita tadi pakaiannya diperhatikan, tempatnya, terus auratnya sudah tertutupi atau belum, kemudian kita cari kiblatnya. Misalkan pergi kemana, kita di situ bingung, ini arah kiblatnya mana? Kita harus cari tahu dulu, kita pastikan, oh ini arah kiblatnya. Yang terakhir, wa ma'rifatu dukhulil waqti, dan harus tahu ini waktu sudah masuk atau belum. Kalau sekarang mudah. Kita tidak punya HP, kita tidak punya jam, adzan sebagai tanda waktu. Sekarang lebih mudah dibandingkan ketika orang itu hidup ada di pedalaman misalkan. Dia tahu waktu ini sudah masuk itu dari mana? Mestinya dari apa ya, dari alam misalkan. Contoh misalkan ketika mau masuk waktu subuh itu biasanya ayam berkokok misalkan, oh ini menjelang subuh. Atau menjelang maghrib misalkan, banyak burung-burung atau kelelawar yang keluar. Kalau burung itu berarti masuk ke sarangnya, kalau kelelawar itu keluar, itu berarti ini mau masuk sholat maghrib. Mau masuk maghrib berarti asar hampir habis. Bismillahirrahmanirrahim. Soal man najasatu, ma iku opo an najasatu utawi piro-piro najis. Ma iku opo an najasatu utawi piro-piro najis. Ya utawi najasat, hiya utawi najasat, iku adamu geteh. Iku adamu geteh. Wal qoihu lan nanah. Wal qoihu lan nanah. Wal qoihu lan nanah. Wal qoi'u, yang pertama pakai hak, yang kedua pakai hamzah. Wal qoihu nanah, wal qoi'u
lan utah-utahan. Wal qai'u lan utah-utahan. Wal khamru lan arak, sesuatu yang memabukkan. Wal khamru lan arak, atau sesuatu yang memabukkan. Wal kalbu lan asu. Wal khinziru lan celeng. Wal khinziru lan celeng. Wal kalbu lan asu. Wal khinziru lan celeng. Wal bauyu lan air kencing. Wal baulu lan air kencing. Wal ghaitu lan kotoran atau tai, kotoran manusia. Wal ghaitu lan kotoran manusia. War raitsu lan telek atau teletong. Bismillahirrahmanirrahim. Man najasatu, najis itu apa saja? Kalau di sini dijelaskan najis itu diantaranya adalah darah. Darah itu najis. Terkena harus disucikan. Najis dan tidak boleh dimakan itu. Wal qaihu dan nanah. Nanah itu ya nanah. Ya, seperti orang yang bisul, ada bisulnya kemudian pecah, lah itu nanah. Cairan, tapi cairannya tebal, warnanya macam-macam, kadang kuning, kadang jernih, kadang itu najis itu. Wal qai'u dan yang nomor 3 utah-utahan. Utah-utahan. Entah utah-utahan itu sedikit atau banyak, itu najis. Karena utah-utahan itu keluarnya dari makanan yang sudah masuk ke perut kemudian keluar. Nah, itu namanya utah-utahan. Tapi kalau hanya sekedar di mulut tok, baru dikunyah kemudian keluar, itu tidak termasuk qai'u, tidak termasuk utah-utahan. Wal khamru dan arak, sesuatu yang memabukkan, itu najis. Wal kalbu dan anjing, semua fisik anjing itu najis. Bulunya, air liurnya. Wal khinziru dan khinzir, celeng itu babi hutan, itu najis. Wal baulu dan air kencing. Wal ghaitu dan kotoran manusia. War rausu dan teletong atau kotoran hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma'iku opo. Ma'iku opo al auratu utawi kang aran aurat. Tidak saya ulangi. Ma'iku opo al auratu utawi aurat. Ma'iku opo al auratu utawi aurat. Jawab, auratur rajuli utawi aurate wong lanang. Auratur rajuli utawi aurate wong lanang. Auratnya pria saben-saben. Auratur rajuli utawi aurate saben-saben wong lanang. Dikasih saben-sabennya tidak apa-apa, tidak ya tidak apa-apa. Auratur rajuli utawi aurate wong lanang iku ma perkara. Iku ma perkara bainas surati kang tetep ing dalem antarane wudel. Bainas surati kang tetep ing dalem antarane wudel war rukbati lan dengkul. Iku ma perkara bainas surati kang tetep ing dalem antarane wudel war rukbati lan dengkul. Wa auratul mar'ati utawi aurate wong wadon. Wa auratul mar'ati utawi aurate wong wadon iku jami'u badaniha. Wa auratul mar'ati utawi aurate wong wadon iku jami'u badaniha sekabehane awake mar'ah. Iku jami'u badaniha sekabehane awake mar'ah.
iku jami'u badaniha sekabehane awake mar'ah illal wajha angin rai illal wajha angin rai wal kafaini lan epek-epek loro illal wajha angin rai wal kafaini lan epek-epek loro. Mal aurat, apa itu aurat? Auratur rajul ma baina surah wal rukbah. Auratnya pria itu antara sesuatu yang berada di antara pusar, wudel sampai lutut. Itu yang wajib ditutupi untuk setiap laki-laki. Jadi antara pusar sampai lutut itu wajib ditutupi. Jadi misalkan ada laki-laki pakai celana sebawah lutut persis lah misalkan, itu tidak apa-apa, itu sudah memenuhi syarat aurat seorang laki-laki. Atau sesuatu yang wajib ditutupi untuk laki-laki itu dimulai dari pusar, wudel dan sampai lutut, sampai dengkul, itu harus ditutup. Wa auratul mar'ati, adapun auratnya, sesuatu yang wajib ditutupi bagi perempuan, bagi wanita adalah semua fisik wanita. Semua fisiknya itu wajib ditutupi kecuali melainkan wajah dan kedua epek-epek. Ini tidak usah ditutupi, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mata iku kapan? Waktu subhi utawi waktune salat subuh. Mata iku kapan? Waktu subhi utawi waktune salat subuh. Jawab, min tulu'il fajri, iku saking metune fajar. Iku min tulu'il fajri, saking metune fajar sodik ilatul isyamsi tumeka metune srengenge. Min ilatul isyamsi tumeka metune srengenge. Kapan waktu subuh itu masuk dan kapan waktu subuh itu berakhir? Dijawab, waktu subuh masuk itu dimulai dari keluarnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Fajar itu ada dua, ada fajar kidib atau fajar kadib. Fajar yang apa ya? Kalau kidib itu artinya ya bohongan. Kalau fajar kidib itu sifatnya dia itu menjulang ke atas dan tidak lama itu keluar menjulang ke atas seperti apa ya, ekor serigala, bentuknya seperti itu dan tidak begitu cerah lah. Dari bawah ke atas nanti hilang. Tapi kalau fajar sodik itu dia akan menyebar, tidak menjulang tapi menyebar dia. Nah, biasanya fajar sodik itu keluar di posisinya itu yang posisinya dia keluar itu nantinya matahari akan keluar dari situ. Biasanya seperti itu. Jadi misalkan matahari akan keluar dari sinilah, fajar sodik itu akan keluar dari posisi matahari nantinya akan keluar. Biasanya akan menyebar. Itu fajar sodik. Berarti kalau fajar sodik sudah masuk,
sudah keluar itu sholat subuh masuk sampai matahari terbit. Matahari terbit ya kalau subuh sekarang itu jam 4:25, biasanya jam 5:04 itu sudah qodhoan itu biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mata iku kapan waktu duhri utawi waktune salat duhur. Mata iku kapan waktu duhri utawi waktune salat duhur. Jawab, min zawali syamsi. Min zawali syamsi iku saking lingsire srengenge. Min zawali syamsi saking. Min zawali syamsi iku saking lingsire srengenge. Bergesernya matahari lingsire srengenge ila an yazida tumeka yen to. Ila an yazida tumeka yen to tambah. Ila an yazida tumeka yen to tambah apa dhillu kulli syai'in. Tumeka yen to tambah apa dhillu kulli syai'in bayang-bayangi atau ayang-ayangi saben-saben swiji-wiji. Ayang-ayangi atau bayangani napa apa dhillu kulli syai'in bayangane saben-saben swiji-wiji an mislihi saking sepadane kulli syai'. Apa dhillu kulli syai'in bayangane saben-saben swiji-wiji an mislihi saking sepadane kulli syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waktu duhri, kapan waktu duhur itu datang dan waktu duhur itu habis. Jawab, waktu duhur itu datang ketika matahari sudah tergelincir atau bergeser dari posisi stabil. Misalkan kita berdiri di sini, kok di situ kok di sebelah kanan kita itu sudah ada bayangan, berarti waktu duhur sudah masuk. Itu yang dimaksud min zawali syamsi. Ketika belum tergeser, matahari belum bergeser, berarti matahari masih berada posisinya masih persis, masih ada di tengah-tengah kepala kita. Maka itu waktu duhur belum masuk. Itu namanya waktu karohah itu. Waktu karohah. Tapi kalau sudah ada geseran sedikit, ada bayangan sedikit, berarti waktu duhur sudah masuk. Nah, kemudian habisnya ila ayazida dhillu kulli syai'in an mislihi. Waktu duhur itu sampai habis, sampai bayangan itu mana tadi? Ila ayazida sampai bertambahnya bayangan. Bertambahnya bayangan melebihi bayangan itu sendiri. Melebihi, maksud saya melebihi benda itu sendiri. Jadi waktu duhur itu habis ketika satu benda itu sudah mempunyai bayangan yang bayangannya itu melebihi benda itu. Misalkan saya menaruh kayu 1 meter di depan sekolahan misalkan. Saya lihat bayangannya itu sudah melebihi dari 1 meter. Berarti waktu asar sudah masuk, waktu zuhur habis. Jadi kalau bayangannya itu melebihi dari benda yang ditancapkan, maka waktu zuhur sudah habis. Masuk waktu asar. Jadi waktu zuhur itu dimulai dari min zawali syamsi, dari bergesernya matahari, sampai ila an yazida, sampai bertambahnya bayangan benda, ila ayazida, bayangan benda,
melebihi benda itu sendiri. Melebihi benda itu sendiri. Benda yang saya tancapkan di depan sekolah misalkan 1 meter, kok bayangannya lebih dari 1 meter. Berarti waktu zuhur sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mata iku kapan? Wah, sekian dulu. Ini waktunya sudah sesuai dari yang ditentukan oleh pengurus madrasah. Maksimal itu 30 menit. Ini sudah 30 menit. Kita tutup. Insya Allah nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.